Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurkanti Mandalu dengan NIM 122220115. Saya dari Prodi Perencanaan Pembayaran. Tugas kali ini diampu oleh Bapak Andre Febrianto dengan mata kuliah Kewarganegaraan R36 Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu. Nama saya dengan Ibu Rosida, umur 45, tinggal di Jalan Sejalan Kusendia Cunun. Terima kasih dengan Ibu Rosida. Terus mungkin mulai untuk pertanyaan pertama itu, Ibu tahu tentang hak dan kewajiban Ibu? Ibu tahu, dan menurut Ibu hak dan kewajiban itu apa? Kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti dari pengertian Ibu itu sendiri, apakah Ibu menerima hak dan kewajiban? Ya, Ibu dapat menerima, saya menerima hak dan melakukan kewajiban. Kewajiban saya sebagai membayar pajak itu membayar pajak. Pajak yang Ibu bayarkan itu untuk pajak kendaraan atau pajak pembangunan? Pajak kendaraan dan pembangunan. Bedanya nanti. Ya, iya. Ibu tentang ini, kemarin kan ada pemilu, terus ada orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu tersebut. Itu menurut Ibu gimana pendapat Ibu? Menurut Ibu sangat disayangkan ya kalau tidak ikut ikut karena itu termasuk di masa depan buat negara juga. Menurut Ibu kalau masa depan negara itu berada di tangan pemimpin Ya, selanjutnya gini Bu, untuk masalah-masalah yang sering terjadi itu yang banyak orang yang tidak membayarkan pajaknya, itu menurut Ibu gimana? ya semoga ya segera dibayarkan karena kita juga kan turut membangun dengan membayar pajak. Berarti untuk membayarkan pajak guna mendapatkan infrastruktur tertentu ya. Perkenalkan, nama aku Dera Sampai Herdiana, lagi Perkenalkan, nama saya Sari, 095. Saya Wendy Nur Hasamia dengan NIM 173. Terima kasih. Sebelumnya kakak-kakak ini tahu nggak sih apa itu hak dan kewajiban? Tahu. Nah, untuk menurut kakak-kakak ini hak dan kewajiban itu seperti apa? Boleh jelasin nggak sedikit gitu? Menurut saya nih, hak itu kayak sesuatu yang menjadi apa sih? Kayak kita harus dapat itu, dan kalau kewajiban itu tuh kayak apa yang harus kita lakuin untuk ya mendapat hak juga. Berarti salah ini satu pemikiran soal hak dan kewajiban. Untuk kehidupan sehari-hari ini Kak, sebagai mahasiswa, apakah kakak-kakak ini menerima hak dengan benar dan juga melakukan kewajiban dengan baik? Boleh dijawab? Hak mungkin aku tuh mungkin mendapatkan fasilitas kampus, terus juga kelas tiap hari. Misalnya kalau misalnya di reschedule itu tuh hak kita sebagai mahasiswa itu dapat kelas pengganti. Terus kalau misalnya kewajiban kita tuh kayak harus masuk kelas, aktif di kelas. di luar boleh nggak? Karena kan tadi udah dijelasin nah, kalau misalkan kami sebagai anak gitu, kalau misalkan sebagai anak kan kita ngedapetin ya sebagai anak loh, kita udah ngedapetin uang jajan kan dari orang tua. Nah, kewajiban kita apa atas apa yang telah kita dapetin, itu bisa juga kayak kita belajar. Karena kita, kalau saya sendiri kan kuliah itu jauh ya, maksudnya orang tua saya dengan saya itu jauh gitu, kuliahnya di luar kota. Jadi orang tua udah ngasih duit buat apa gitu, buat penunjang belajar kita kan, gimana. Nah, kewajiban kita ya belajar itu gitu. Jadi impas gitu apa yang kita dapetin sama apa yang kita kasih gitu. Selanjutnya mungkin untuk masa-masa sekarang ya, banyak sekali muda-mudi itu kayak dia punya motor tapi dia nggak bayar pajak gitu, tapi dia juga menggunakan infrastruktur negara kayak jalan gitu kan. Nah, itu menurut kakak-kakak ini gimana? Melanggar ya? Ya maksudnya kayak kan kita udah legal juga ya, dapat berapa segala macam gitu tuh, kalau punya kesadaran diri lah gitu untuk membayar pajak karena kan ya dari kita untuk kita gitu aja sih. Kalau dari gua sih, kita punya motor nih, kita juga manfaatin jalan dan fasilitas yang udah diberiin oleh pemerintah. Jadi kayak itu kewajiban kita juga buat bayar pajak. Kayak nggak mungkin kan kita nerima doang tanpa beri apa-apa. Jadi kayak sistem give and take. Ya, tahu lah